Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Selasa malam ini, tanggal 27 September tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, adalah keluarga yang diberkati Tuhan Yesus. Kita semua dicinta, disayang sama Tuhan. Tapi seringkali kita tidak sayang sama Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, mari kita ikuti firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Kekristenan bukan disebut hanya Kristen, tapi kekristenan harus menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan bicara kasih, mari kita utamakan kasih. Hidup Tuhan kesetiaan, mari kita mau setia. Tuhan Yesus begitu kudus, mari kita hidup kudus. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan, itu yang kita kerjakan Bapak Ibu. Karena usia kita di dunia ini hanya sementara. Jangan menjadi orang jahat. Jangan menjadi hati yang orang fasik, kata firman Tuhan. Tapi mari kita menjadi anak Tuhan yang baik. Bertobat kita semua, termasuk saya bertobat. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Siapapun bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya betul-betul saat ini melaksanakan hidup di dalam firman Tuhan. Ya, apa yang tertulis dalam firman Tuhan, mari kita kerjakan sungguh-sungguh. Tuhan tidak bisa dibohongin Bapak Ibu ya. Ya, manusia bisa dibohongin, Tuhan tidak bisa dibohongin karena Dia pencipta. Tema firman Tuhan malam ini itu bicara tentang ketujuh roh. 7 bicara angka sempurna. Roh itu hati kita, roh manusia, roh hati kita. Jadi maunya Tuhan supaya hati kita disempurnakan dengan firman Tuhan. Itu mari kita mau bahas. Nanti kita masuk di dalam Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 6 kita mau baca. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Ini bukti nyata saya disertai Tuhan. Bapak Ibu disertai Tuhan. Ada sejak 1 Januari 2021 kita baca pada waktu Injil Matius pasal 1 dari ayat 1. Kalau perjanjian lama kita baca dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, terus kita kerjakan. Saya tidak pernah absen. Tidak pernah lubang satu hari pun, tidak pernah Bapak Ibu. Saya lakukan dengan penuh kesetiaan. Ya, sampai detik ini, sampai masuk di dalam kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir dalam perjanjian baru. Ini berarti kemurahan Tuhan yang besar. Berarti kalau sudah selesai kitab Wahyu, puji Tuhan, berarti Bapak Ibu sudah selesai baca perjanjian baru dari Matius sampai kitab Wahyu. Dan selanjutnya saya masih berdoa kepada Tuhan, apakah saya mengulang kembali. Saya sendiri sudah berkali-kali, sudah puluhan kali baca dari Kejadian sampai Wahyu, terus selesai baca lagi, selesai baca lagi. Seperti kita makan. Makan kalau sudah makan masa berhenti selesai, kita akan lapar lagi toh. Makan lagi kita. Sama dengan firman Tuhan, kita harus punya rasa lapar haus akan firman Tuhan. Berkali-kali sampai karakter kita dibentuk. Perilaku kita, kehidupan kita, hati kita, warna kehidupan kita, kualitas hidup kita diupakan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyanyikan sebuah pujian Roh Kudus pimpin. Sebab kita minta pimpinan Roh Kudus. Di luar Tuhan, tanpa pimpinan Roh Kudus, kita gagal. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita manusia berdosa Bapak Ibu. Saudara dan saya bersama saya semua adalah orang berdosa. Tidak arti apa-apa. Gak punya arti apa-apa saudara. Kita mati harga, tapi kita menjadi berharga oleh karena cintanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Oleh itu mari kita makin hari kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jadilah orang Kristen yang benar. Bukan menjadi Kristen-Kristenan, tapi Kristen tenanan. Siapapun, termasuk saya, siapapun. Mari kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan suatu hari kelak terlambat. Kalau nanti Yesus datang baru kita bertobat, terlambat saudara. Bertobat dari saat ini. Memperbaiki kelakuan kita, sifat karakter kita dari saat ini. Supaya nanti didapati oleh Tuhan Yesus tidak bercacat celah, tapi terpelihara sempurna tubuh jiwa roh kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus pimpinlah. Amin. Haleluya. Aku dalam perjalanan kita yang masih hidup ini adalah sebuah perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa
kita minta selalu pimpinan Roh Kudus akan menuntun hidup kita selalu berada di dalam kebenaran Tuhan. Amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya. Dalam Zakaria pasal 4 ayat 6b demikian firman Tuhan. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh Kudus, firman Tuhan semesta alam. Amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang dialah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus yang maha mulia, nama Tuhan yang maha sempurna. Aku cinta Engkau Yesus. Roh Kudus, tuntunlah hidupku ini Tuhan. Amin, haleluya. Roh Kudus, pimpinlah Bapa. Roh Kudus akan mengajar kami, Roh Kudus akan mengingatkan kami untuk segala firman-firman yang sudah kami baca dan dengar, untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan sampai nanti aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut kami, pikiran kami, hati kami, tubuh, jiwa kami Bapa. Kami haus akan firman-Mu Bapa. Kuasailah hidup ini dengan kuasa firman Tuhan, dan Roh Kudus akan menuntun hidup kami sampai langkahku yang terakhir. Aku mau setia cinta Yesus dan taat. Amin, haleluya. Aku mau cinta Tuhan Yesus, setia dan taat sampai berjumpa dengan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya
hanya bagi Engkau, Tuhanku Yesus Kristus, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Semua karena anugerah Tuhan Bapak Ibu bersama saya. Kalau saya masih sehat, bisa terus baca firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, biarpun dalam bentuk sederhana, rutin saya menyanyi dan main gitar, tapi yang penting dilihat oleh Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus lihat kualitas hati saya. Saya menyampaikan sebagai hamba Tuhan saya, Pastor Yakob Rahmat, putra dari seorang anak pendeta yang cukup senior di Indonesia, almarhum Papi Mami Bapak Pendeta Dr. Musa Rahmat, ya, yang Tuhan sudah panggil pada tahun 2013. Ya, kalau hidup sudah hampir 100 tahun, karena beliau waktu itu hampir 90 tahun meninggali panggil Tuhan. Ya, berarti sudah 9 tahun yang lalu, 2013. Persis dipanggil Tuhan tepat waktu saya ulang tahun 17 Agustus, ya. Jadi berarti 9 tahun yang lalu. Berarti kalau masih hidup papi saya usia 99, hampir 100 tahun. Ya, tahun 1957 mendirikan bersama almarhum Van Heysel, bersama almarhum Puguansin Bapak Pendeta Gerstom Stopo, dan ada berapa pendeta mendirikan gereja Bethel Tabernakel, dipimpin oleh waktu itu almarhum Bapak Pendeta Van Heysel dari negeri Belanda. Ya, puji Tuhan, saya putra seorang pendeta penggembalaan pelayanan di kota Jember, gereja Bethel Tabernakel Kristus Hidup Jember. Ya, puji Tuhan bersama kakak saya, bersama adik ipar saya, semuanya melayani pekerjaan Tuhan. Ya, melayani Tuhan dengan setia sampai detik ini. Terus kita maju dalam pekerjaan Tuhan. Yang penting di sini mari sikap hati kita senantiasa kita mau cinta Tuhan. Ya, karena Tuhan lihat hati, sudah lihat hati. Ya, makanya firman Tuhan, tema firman Tuhan bertema ketujuh roh, nanti kita baca. Ya, ketujuh roh, 7 bicara angka kepenuhan, angka roh, angka yang sempurna. Roh R kecil, hati kita. Ketujuh roh, jadi 7 roh. Hati kita harus disempurnakan dengan firman Tuhan. Mari saya mau bahas. Supaya Bapak Ibu kekristenan bukan sekedar Kristen disebut Kristen, tapi harus ada pertobatan. Harus hidup baru. Ya, hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau orang Kristen tidak menjadi pelaku firman berarti bohong. Cuma Kristen tapi tidak menjadi pelaku firman. Oleh karena itu saya tidak menjadi hamba Tuhan. Cuma disebut hamba Tuhan pendeta, tidak mau. Tapi betul-betul saya menjadi anak Tuhan yang disayang sama Tuhan. Itu hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi. Tapi Tuhan sebagai hakim yang adil, hakim yang benar. Yang penting mari kita mau bertobat. Saya bertobat. Betul-betul mau hidup di dalam firman Tuhan. Tidak boleh ada dendam Bapak Ibu. Satu sama lain tidak boleh ada dendam dengki, ya. Karena bicara ketujuh roh hati ini harus betul-betul free, ya. Betul tulus, bersih, hati bersih. Tidak boleh dendam dengki, ya, kepada siapapun, tidak boleh. Ya, kita minta dalam nama Yesus bersihkan sikap hati yang tidak beres. Tidak bisa masuk surga, saudara. Sungguhan. Kalau kita tidak hidup benar sama Tuhan, ya, surga tempat yang kudus, tempat Tuhan yang harus beres dengan Tuhan. Itu firman Tuhan dalam Wahyu 21 ayat 27. Tidak ada barang najis. Hati kita kalau masih benci, dendam, dengki, itu masih tidak berkenan sama Tuhan. Saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak ada dendam dengki dengan siapapun. Free. Saya mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan lihat hati kita. Ya, saudara tidak boleh menghakimin. Wah, pura-pura tidak bisa. Mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena saya sudah masuk, ini firman Tuhan sudah masuk dalam kitab Wahyu. Harus benar-benar hidup kita bertobat. Karena berkaitan dengan ketujuh roh. Mari kita baca. Wahyu pasal 1 ayat 4-6. Demikian firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat 6 yang terakhir. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian firman yang sudah kita baca dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 6. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Saya akan ulangi saudara ya. Besok saya akan ulang. Kalau ini bicara kitab Wahyu nggak bisa cepet-cepet ya. Jadi saya takut sama Tuhan. Ada yang bisa lanjut terus, ada yang bisa saya ulang. Saya akan jelaskan dari ayat yang keempat dulu. Ayat 4 dikatakan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Jadi Asia Kecil maksud di sini adalah bagian dari timur ke kerajaan Romawi, saudara. Ya, ini bagian timur, daerah timur. Ya, ini karena ini ada nanti saudara baca ada sidang Efesus, Smyrna, ada Laodikia, Philadelphia, macam-macam itu. Itu lokasinya. Saya pernah ke Turki, saudara, ke Turki ya. Di situ tuh ada tuh gereja-gereja Tuhan ya. Tapi saat ini sudah dibongkar, saudara. Itu kan masa 2000 tahun yang lalu. Jadi lokasinya itu waktu itu karena masih dikuasai kerajaan Romawi, bagian timur ya dari kekasihan kerajaan Romawi waktu itu ya. Tapi ini maksudnya dari awal dari Yohanes kepada ketujuh jemaat, ketujuh jemaat, 7 angka sempurna, saudara ya. Jemaat. Jadi ini berlaku firman Tuhan bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tapi firman ini buat kita yang masih hidup. Jadi ketujuh roh artinya supaya hidup kita sempurna, saudara. Tuhan mau supaya hati kita diisi dengan firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Ketujuh roh, bukan keenam roh. Bukan keenam jemaat, tidak. Ketujuh jemaat ada kaitannya 4A tadi. Kepada ketujuh jemaat yang ketujuh roh. Jadi jemaat Tuhan, hati kita harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Harus sempurna, saudara. Ya, karena tertulis pula di dalam Matius pasal 5, saudara. Tuhan mau supaya kita sempurna seperti Bapa di surga. Duh, masalahnya kita kan diciptakan sama Tuhan kan menjadi serupa dengan Kristus. Dari awal sampai akhir Tuhan mau supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Harus sempurna. Ini firman Tuhan. Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Ketujuh roh, ketujuh jemaat. Jadi mari kita sadar semuanya, saudara. Makanya kedatangan Tuhan sudah dekat. Kemarin saya sudah terangkan di Wahyu pasal 1 ayat 3. Sudah disebut sebab waktunya sudah dekat. Sekarang saudara sudah waktunya harus bertobat. Jangan main-main dosa lagi. Jangan punya sikap hati yang gak beres. Mari hidup kita yang beres. Segera bereskan. Jangan sampai gak beres terus-terusan. Sampai kapan mau hidup di dalam ketidakberesan, saudara? Sampai kapan kita mau tidak bertobat? Nanti kalau sudah dipanggil Tuhan, kondisi tidak bertobat, tempatnya di mana, Bapak Ibu? Tempat surga, namanya surga, tempat yang kudus, tempat tata Allah begitu mulia, begitu agung. Maka dikatakan kepada ketujuh jemaat dan dari ketujuh roh yang di hadapan tatanya nih, saudara. Disebut di hadapan tatanya, di hadapan tata Yesus. Kita harus sempurna, harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak benar, nggak bisa masuk surga, saudara. Anda tertulis dalam firman Tuhan kok. Di dalam Lukas pasal 13 ayat 5, saya mau baca. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ini coba, kalau tidak bertobat nggak bisa, saudara. Tuhan bicara juga di dalam Injil Yohanes ya, waktu ketemu dengan Nikodemus, kalau tidak hidup baru, nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Coba saya mau baca. Ini Yesus sendiri yang bicara. Yohanes 3 ayat 5, saudara, sebagai terakhir. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena di dalam kerajaan Allah itu ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan sukacita Rohul Kudus. Ada kebenaran. Makanya kita harus diisi dengan firman Tuhan. Makanya puji Tuhan, saya dengan komitmen, ya, biarpun saya berat, saudara, memberitakan firman Tuhan pagi malam. Belum ada kegiatan yang pelayanan lain. Jadi saya betul perhatikan waktu. Kalau ada kegiatan dan seberat saya pulang. Ada di kamar saya itu saat ini. Membangun persekutuan intim dengan Tuhan. Fokus kepada Tuhan Yesus. Supaya hidup kita benar. Harus lahir kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Kehidupan yang lama dibuang, saudara.
Saudara baca di Wahyu pasal 21, langit yang lama, bumi yang lama sudah nggak laku semua, diganti dengan bumi yang baru, langit yang baru. Itu sikap hati yang baru, yaitu hidup di dalam kebenaran firman. Itu ketujuh roh, hidup kita makin disempurnakan. Firman Allah itu sempurna. Sumber kekudusan datang dari firman Allah, dan Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Mari kita melalui firman Tuhan malam ini, biar makin hari kita melangkah di dalam kesempurnaan Tuhan. Sampai suatu hari kalau kita berjumpa dengan Tuhan, seperti dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, sudah saya sering bacakan itu, supaya tubuh, jiwa, roh kita semuanya disempurnakan, semua tidak bercacalah, ya, terpelihara sempurna. Kalau sudah baca itu, ya, sempurna seperti Yesus. Hari demi hari kita senantiasa mau dekat dengan Tuhan, supaya karakter hidup kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dengan pimpinan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Roh Kudus pimpinlah. Amin, haleluya. Aku dalam perjalanan. Amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya. Roh Kudus pimpinlah, oh Tuhan Yesus. Roh Kudus, kuasailah hidupku Bapa. Aku dalam perjalanan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa, dan ikuti firman Tuhan. Ketujuh roh, hati kita, roh kita diperbarui, dipimpin Roh Kudus, sehingga nanti kalau kita sempurna sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.